Tiada yang meratapi Hamzah, paman tercinta. Tiada seorang pun yang menyangka betapa dalamnya cinta Rasulullah kepada pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Walaupun beliau tampaknya tidak lebih daripada memuliakan dan menghormatinya, namun apa yang tersembunyi dalam hatinya lebih besar dari itu semua. Hamzah adalah salah seorang paman Nabi yang ikut hijrah pertama kali ke Madinah meninggalkan Makkah. Ia lebih memilih mengikuti agama baru, meninggalkan agama nenek moyangnya, serta lebih mengutamakan pergi meninggalkan tanah kelahiran daripada meninggalkan akidahnya. Di mata Rasulullah, Hamzah adalah seorang sahabat yang ikut hijrah dan masih memiliki hubungan kerabat. Bukankah dia bak seekor singa yang buas dan seekor harimau ganas yang cukup diperhitungkan? Bukankah ia berhasil menggantikan posisi ayahnya Abdullah? Bukankah seorang paman adalah saudara ayah? Keberanian dan penuh semangat. Hari-hari itu tidak pernah terbayang oleh halayak akan masuk Islamnya Hamzah. Sama sekali tidak ada yang menyangkanya. Keyakinan itu terjadi secara tiba-tiba, bagaikan kilat yang menyambar dan hujan yang tiba-tiba. Tiada orang yang menduganya. Pada suatu hari di musim berburu yang sangat disukai oleh Hamzah, setelah ia kembali ke Mekkah untuk seperti biasanya melakukan tawaf di Baitul Haram, baru kemudian pulang ke rumahnya, tiba-tiba putri Abdullah bin Jad'an menghadangnya. Ia ketakutan atas kejadian yang telah terjadi di depannya. Setelah menenangkan diri, ia menceritakan apa yang dilihat kedua matanya tentang perbuatan Hakam bin Hisham atau Abu Jahal atas anak saudaranya Muhammad bin Abdullah. Ia telah mengeluarkan kata-kata kotor dan umpatan kepadanya. Mendadak darah Hamzah mendidih. Kemarahan tidak dapat lagi terbendung. Bergegas ia menuju tempat Abu Jahal. Salam pun tidak disampaikan tatkala ia memasuki rumah. Justru ia mengangkat busur dan memukulkannya pada Abu Jahal hingga busur tersebut hancur dan darahnya pun mengalir. Lalu dengan keras dan tanpa basa-basi ia berkata, "Engkau telah menghinanya, sedangkan aku adalah orang yang mengikuti agamanya. Aku mengatakan apa yang ia katakan. Katakan kepadaku bila engkau mampu." Terjadilah perang mulut di antara mereka. Pemandangan itu sepertinya hanya ada dalam khayalan. Tidak seorang pun yang dapat membayangkan peristiwa tersebut. Beberapa orang dari Bani Mahsum mendatangi Hamzah sambil menghumus pedang-pedang mereka untuk membela Abu Jahal. Namun Abu Jahal mengusap darah di kepalanya. Dengan tenang ia menghampiri mereka dan memaafkan Hamzah. "Biarkan saja Abu Ammarah. Sungguh aku telah mengatakan perkataan kotor kepada anak saudaranya." Kejadian itu berakhir dengan damai setelah gemuruh hati mereka dapat teredam, dan selanjutnya mereka bubar meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian Hamzah diliputi kegundahan. Apa yang akan diperbuat Hamzah setelah ia mengetahui bahwa mereka mengkhianatinya karena ia jauh dari Hakam bin Hisham? Apakah ia akan menarik perkataan dahulu, ataukah ia akan tetap memegang janjinya? Apakah ia dapat menolong anak saudaranya, ataukah tidak ada jalan lain selain mengikuti apa yang telah dikatakannya dan mengikuti Muhammad secara nyata dengan perbuatan atas dasar keyakinan dan keimanan, serta akan melindunginya hingga akhir hayatnya? Antara yakin dan bimbang. Keyakinan yang kuat dikalahkan oleh api keraguan. Rahmat Allah telah melenyapkan bisikan syaitan. Hamzah bin Abdul Muthalib memeluk agama Islam dan membenarkan apa yang dikatakan Muhammad. Penulis tidak bisa membayangkan betapa bahagianya Muhammad atas peristiwa itu. Pertama, karena dia telah menolongnya, dan kedua, karena dia telah mencegah kejahatan Abu Jahal. Selanjutnya ia menyatakan keislamannya agar dapat selalu berada di sisi anak saudaranya Muhammad yang akan selalu menjaganya. Alangkah agung dan indah hal itu. Berita tentang Hamzah terdengar oleh kaum Quraisy. Mereka memasukkan Hamzah sebagai salah satu target musuh mereka. Dengan adanya Hamzah,
Rasulullah semakin bertambah kuat. Hamzah selalu menolongnya sesuai kemampuannya. Ia seperti singa ganas yang menjaga Rasulullah. Ia selalu menghalau musuh-musuh beliau. Hingga suatu ketika Rasulullah berada di Bait Al-Arqam bersama para sahabatnya. Tatkala Umar bin Khattab mengetuk pintu dan mereka merasa ketakutan yang amat sangat. Dan tidak ada yang berani membukakan pintu. Karena mereka mengetahui betapa kejamnya Umar bin Khattab. Namun Hamzah dengan garang berkata, "Biarkan dia masuk. Jika ia menginginkan kebaikan, kita berikan. Jika tidak, akan kubunuh dia dengan pedangnya." Demikianlah keberadaan Hamzah, seorang pemberani yang selalu tidak pernah takut kepada para musuhnya. Hamzah di Madinah. Hamzah melakukan hijrah. Makkah yang dicintainya ia tinggalkan. Kenangan masa kecil dan masa remaja ia tinggalkan. Bahkan para kerabat dan keponakannya ia tinggalkan. Akan tetapi semua itu tidaklah berarti selama ia bermaksud menolong agama Allah dan Rasulnya. Islam tumbuh dan berkembang dengan pesat di kota Madinah. Allah mengizinkan kepada kaum mukminin untuk melindungi diri dan agama mereka. Itu merupakan hak pribadi dan kewajiban agama dan cara tunggal untuk dapat tetap hidup. Niat Rasulullah untuk melakukan jihad di jalan Allah dan untuk meninggikan agamanya semakin kuat. Bahkan pembawa bendera pertama agama Islam ini bermaksud mengibarkan bendera Islam di seluruh penjuru dunia. Pastilah pemimpin seperti ini memiliki wibawa dan sifat-sifat serta nama baik. Hingga pada permulaannya telah menunjukkan perkembangan yang baik. Rasulullah mengajak pamannya, beliau memasrahkan panji utama Islam kepadanya. Hamzah pun terlena karenanya dan dengan penuh bangga ia melantunkan syair. Dengan perintah Rasulullah, orang pertama pengibar panji Islam, darinya sebuah panji yang tidak akan lepas dariku. Panji agama keselamatan dari Allah, Tuhan yang maha mulia takdirnya adalah sebaik-baik takdir. Pertempuran besar, Perang Badar. Peristiwa demi peristiwa terus silih berganti menghiasi kehidupan di kota Madinah. Peperangan Badar adalah peristiwa berdarah pertama. Kejadian ini memiliki dampak besar dan gaung yang tinggi di Jazirah Arab. Lantas, di mana dan apa yang dilakukan Hamzah? Tatkala pertempuran dimulai, Rasulullah membukanya dengan mengajukan 3 sahabat pilihan untuk menghadang dan menghancurkan pasukan berkuda kafir Quraisy, yakni Ubaidah bin Al-Harits, anak pamannya, Ali bin Abi Thalib, anak pamannya, dan Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya. Dalam waktu singkat mereka dapat mengobrak pasukan berkuda hingga mereka jatuh berserakan di depan pasukan berkuda muslimin yang telah menghadang. Peperangan pun berkecamuk. Pertempuran berjalan sangat sengit. Pada saat yang menegangkan itu, Hamzah terlihat memiliki kesatriaan yang langka. Seorang penduduk Mekkah pernah bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud yang akhirnya ia ditawan sebagai tawanan peperangan Badar tatkala peperangan telah berakhir. Dengan nada tinggi ia bertanya, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, siapakah di antara kalian yang telah diajari menulis dengan bulu tulis?" Hamzah bin Abdul Muthalib, jawabnya dengan sombong. Seorang tawanan lain menjawab seraya menggelengkan kepala, "Sama halnya yang telah ia perbuat kepada kami." Oleh karena itulah, bagi Rasulullah, Hamzah memiliki kedudukan dalam hati beliau yang terus bertambah dari hari ke hari, dan tiada seorang pun yang dapat menyamai kedudukannya. Hal itu menjadikan sahabat berlomba untuk dapat cinta Rasulullah yang agung. Namun kenyataan tidak dapat dipungkiri dan kejadian yang tidak diperkirakan sebelumnya pun dapat terjadi. Hamzah syahid dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, seorang budak Habasyih, Wasi, ikut bersama pasukan kafir Quraisy berangkat dari Mekkah menuju medan perang bersenjatakan belati. Ia telah lama berlatih menggunakan belati hingga ia menjadi pemain belati nomor 1 di kalangannya. Ia berangkat bersama bala tentara Mekkah, namun bukan karena membela golongan Mekkah ataupun Madinah. Tujuannya hanya satu, membunuh Hamzah untuk kepentingannya sendiri. Wasi pernah menuturkan, "Dulunya aku adalah budak Jabir bin Mut'im bin Adi. Pamannya Taimah bin Adi tewas dalam perang Badar.
Tatkala kafir Quraisy berangkat perang menuju Uhud, Jabir berkata kepadaku, jika engkau sanggup membunuh Hamzah, paman Muhammad, sebagai balasan atas pamanku, maka engkau akan merdeka. Kemudian aku ikut bersama pasukan Habsyi. Aku adalah seorang pemuda keturunan Habsyi. Selama aku memerangi musuh-musuh Habsyi, sedikit sekali kesalahan yang aku perbuat. Tatkala dua kubu pasukan telah bertemu, aku mencari Hamzah. Sampai akhirnya aku melihatnya membantai para tentara bagaikan unta kuning yang sedang membabat para tentara musuh dengan pedangnya. Tiada yang dapat menandinginya. Demi Tuhan, aku bersiap-siap melakukan maksudku. Aku bersembunyi di balik pepohonan dan bebatuan agar aku dapat mendekatinya. Tiba-tiba Sibak bin Abdul Uzza mendekatiku. Ketika Hamzah melihatnya, ia berkata, wahai anak wanita yang terpotong kelentitnya, kemarilah. Kemudian ia memenggal kepalanya dengan sekali tebas, hingga seakan-akan kepalanya tiada, sangat cepat. Belati di tanganku, aku persiapkan, dan tatkala aku memiliki kesempatan baik, belatiku berhasil menembus perut dan merobeknya hingga pangkal kakinya. Ia terhuyung-huyung di hadapanku dan akhirnya terkapar. Kutinggalkan mayatnya begitu saja hingga akhirnya meninggal. Kemudian aku kembali, belatiku aku cabut. Setelah itu aku kembali ke markas dan duduk di sana, karena tujuanku hanyalah untuk membunuh Hamzah agar aku dapat merdeka. Menari di atas luka orang lain. Hamzah gugur sebagai seorang syahid pada saat itu. Tidak dapat ditawar lagi. Tanah Uhud telah dipeluknya dan debu Uhud telah bercampur dengan darahnya. Pemandangan indah dan menggetarkan jiwa tidak hanya berhenti sampai di sini. Hindun binti Utbah, salah seorang yang sakit hati dengan Hamzah, sebab ayahnya, paman dan saudaranya mati di tangannya pada peperangan Badar. Wanita ini dengan sendirinya mendekati Hamzah. Ia mencabik-cabik isi perut Hamzah dan memakan hatinya. Ia memamahnya dengan mulutnya sampai akhirnya ia memuntahkannya dan menarik napas panjang tatkala ia tidak mampu lagi mengunyahnya. Menurut Ibnu Ishaq, setelah itu Hindun naik ke sebuah batu besar dan tinggi. Dengan suaranya yang lantang ia berteriak, sakit hatiku telah terobati dan keinginanku telah kupenuhi. Wasi, engkau telah mengobati dendam di hatiku. Wasi, terimalah tanda terima kasihku kepadamu sepanjang hidupku, hingga tulang belulangku rapuh dalam kuburku. Selang beberapa saat Hindun melepaskan kalung, anting telinga dan anting kaki, lalu diberikannya kepada Wasi. Beberapa teman Hindun memulai menyelidiki kondisi Hamzah. Kemudian Abu Sufyan bin Harb datang dengan membawa tombak di tangan untuk menusuk mulut Hamzah yang telah tewas dengan ujung tombaknya seraya berkata, rasakan ini pengkhianat, rasakan ini. Debu peperangan yang berterbangan mulai sirna. Suara gemuruh lambat laun menjadi tenang. Rasulullah bangkit mencari para sahabat yang gugur. Beliau menyaksikan penderitaan berat para sahabatnya. Hatinya sangat hancur tatkala tidak lagi melihat Hamzah. Pemandangan yang menggetarkan. Mendadak kedua mata beliau terpaku pada sosok Hamzah yang tergeletak dalam keadaan menyedihkan, tidak bergerak. Perutnya telah berantakan, hidungnya telah terpotong, kedua telinganya hilang, dan isi perutnya berhamburan. Pemandangan itu membuat beliau tertegun. Beliau berdiri lama merasakan kepedihan yang amat dalam. Lalu beliau berkata di tengah-tengah para sahabatnya, seandainya Safiyah tidak bersedih dan hal ini tidak menjadi perilaku orang selainku, niscaya akan kubiarkan dia dimakan hewan buas dan burung-burung gagak. Tidak akan ada lagi yang akan mengalaminya. Aku belum pernah merasakan kemarahan seperti yang sedang aku rasakan sekarang. Seandainya kelak di suatu tempat Allah mengalahkan para kafir Quraisy, niscaya aku akan melakukan hal yang sama pada 30 orang dari mereka. Mendengar itu para sahabat menjadi bergetar. Dengan penuh amarah mereka berkata, demi Allah, jika kelak kami dapat mengalahkan mereka, kami pasti akan membalasnya dengan pembalasan yang belum pernah dilakukan oleh orang Arab. Namun seketika itu wahyu turun melarang Rasulullah melakukan pembalasan dan memerintahkan beliau untuk bersabar.
walaupun betapa besar penderitaan yang telah diderita oleh keluarga dan sahabat beliau. Selain itu, Jibril juga mendatangi Rasulullah dengan membawa penghormatan kepada Hamzah dengan nama seorang syahid yang sabar. Ketika masih berada di Uhud, Rasul bersabda, "Jibril telah datang kepadaku. Ia memberitahuku bahwa Hamzah dicatat di langit ketujuh sebagai anak Abdul Muthalib, singa Allah dan singa Rasulnya." Tak kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menutupinya dengan selimut. Lantas jasadnya disolati 72 kali. Tatkala para sahabat telah selesai mensolatkan seorang syahid, mereka menggantinya dengan yang lainnya dan meletakkannya di samping Hamzah. Kemudian ia disolati. Setelah itu mereka menggantinya dengan seorang syahid berikutnya hingga seluruh syahid selesai disolati. Ketika mereka hendak kembali ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat, "Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah janjinya." Kemudian beliau bersabda, "Aku bersaksi bahwa di hari kiamat kelak mereka adalah para syahid di sisi Allah, dan mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Demi Zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, tidak seorang pun yang dapat selamat hingga hari kiamat kecuali dikembalikan kepadanya." Tangisan dan ratapan untuk Hamzah. Sesampainya di Madinah, setelah memakamkan seluruh syahid di kaki gunung Uhud, mereka tidak lama berada di sana. Kesedihan kaum Ansar tak dapat terbendung. Suara para wanita menggema dengan tangisnya. Perasaan mereka berkobar dan kesedihan terlihat di raut muka mereka. Semuanya menangis, baik yang keluarga masih selamat ataupun yang telah meninggal. Para kerabat dan kekasih mereka meratapi apa yang telah terjadi, hingga jalan-jalan dan lorong-lorong kota Madinah penuh dengan jeritan tangis. Seorang sahabat Ansar mondar-mandir menghampiri Rasulullah untuk melayani beliau. Dengan raut sedih dan suara terbata ia berkata, "Tiada yang menangisi Hamzah, tiada yang menangisi Hamzah." Kaum Ansar mengalami duka yang dalam seperti halnya dirasakan oleh Rasulullah atas wafatnya paman beliau. Segera beliau mendatangi para sahabatnya. Beliau berusaha memberi semangat kepada mereka hingga para wanita Ansar berkumpul di samping masjid bersama dalam kesedihan Rasulullah. Mereka menangisi Hamzah dan meratapi seorang tentara berkuda unggulan, Abu Ammarah. Tatkala Rasulullah mendengar hal itu, beliau keluar menemui mereka yang sedang berada di depan masjid. Dengan meneteskan air mata, Rasulullah berkata, "Kembalilah kalian, semoga Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada kalian. Kalian telah berusaha menghibur diri kalian sendiri. Semoga Allah merahmati kaum Ansar. Sesungguhnya menghibur diri yang demikian ini tidak akan mengembalikan apa yang telah terjadi. Suruhlah mereka untuk pulang ke rumah masing-masing." Sejak saat itu Rasulullah melarang meratapi orang yang telah meninggal. Tak lama setelah itu para penyair mulai membuat syair yang meratapi Hamzah. Ka'ab bin Malik dalam sebuah kasidahnya melantunkan, "Aku merasa lemah dengan kepergian Hamzah. Malam terus bergemuruh karenanya. Seandainya ada orang yang menyamainya, niscaya engkau akan melihat kepalaku menjadi batunya yang tampak jelas. Paman dan sahabat Muhammad telah menjemput ajalnya. Alangkah indah tempat berpulangnya sekarang." Abdullah bin Rawahah memberikan balasan atas syair tersebut, "Kedua mataku menangis. Itu sungguh sebuah tangisan. Namun tangisan tidaklah cukup, tidak pula ratapan atas kehilangan singa Allah. Setiap hari mereka bertanya-tanya, apakah Hamzah benar-benar telah terbunuh? Di sana seluruh sahabat telah terluka. Demikian halnya dengan Rasulullah." Safiyah melantunkan beberapa syair sebagai ungkapan tangisan untuk Hamzah. "Demi Allah, tiada aku kan melupakanmu selama kerinduan, membuat orang menangis dan bersedih dalam ada dan tiadaku. Atas singa Allah yang menjadi pejuang, yang membela Islam dari setiap kekufuran. Andaikan anggota tubuh dan tulangku pada saat itu berada dalam cengkraman anjing hutan dan burung nasar yang menyantapku,
Memang kematian Hamzah merupakan suatu kesedihan yang menimpa Rasulullah hingga hati beliau hampir terbelah karenanya. Bagaimana tidak? Dia adalah seorang paman yang sangat menyayangi beliau, seorang penolong yang jujur dan muslim yang beriman. Lebih dari itu semua, Hamzah adalah saudara Nabi dari satu susuan. Mereka sama-sama menyusu kepada seorang budak pamannya Abu Lahab, yakni Suwaibah.